Sirkuit Phillip Island, tuan rumah Grand Prix Australia, adalah lintasan yang sangat spektakuler namun juga tidak dapat diprediksi. Angin musim semi dan badai yang datang tiba-tiba seringkali mengubah sirkuit tersebut menjadi medan pertempuran melawan alam yang menyebabkan balapan ditunda, dihentikan, atau bahkan dibatalkan. Terkadang, hewan liar setempat pun ikut menambah kekacauan. Di tengah panggung yang terus berubah-ubah ini, ada satu pembalap yang secara konsisten mampu mengatasi segalanya. Pembalap itu adalah Casey Stoner yang meraih rekor kemenangan beruntun selama 6 tahun, dari 2007 hingga 2012. Dominasinya ini dibangun di atas otoritas penuh, penguasaan fisika MotoGP, dan kemampuan luar biasa untuk tampil gemilang di bawah tekanan. Baru-baru ini, pembalap Australia itu merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Saat ini, ia telah menjalani masa pensiun 2 tahun lebih lama dari 11 musim yang ia habiskan di kejuaraan dunia. Selama 7 musimnya di kelas MotoGP, Stoner berhasil meraih 2 gelar juara dunia dengan 2 pabrikan berbeda. Gelar pertama Ducati pada tahun 2007 dan gelar untuk Honda pada tahun 2011. Keputusan pensiunnya setelah itu memungkinkan Honda untuk mempercepat jalan bagi Marc Marquez. Dalam 6 dari 7 musimnya itu, Stoner tidak pernah keluar dari posisi 4 besar di klasemen akhir. Statistiknya sangat mengesankan. Stoner memenangkan 33% dari semua balapan MotoGP yang ia ikuti, meraih 69 podium dari 115 penampilan, dan berada di urutan kelima dalam daftar peraih pole position sepanjang masa. Lebih dari sekedar angka, ia memukau lawan dan penggemar dengan sensitivitas dan feeling alaminya terhadap motor yang ia ubah menjadi kecepatan tak terkalahkan dalam waktu singkat. Stoner pernah mengungkapkan bahwa salah satu statistik yang paling ia banggakan adalah kemampuannya untuk menang di setiap sirkuit yang pernah ia jajal dengan motor MotoGP. Ia merasa tidak banyak orang yang bisa mengatakan hal itu. Ia menjelaskan bahwa kemampuannya beradaptasi di semua situasi, sirkuit, dan level cengkraman ban membuktikan bahwa ia adalah pembalap yang lebih komplit daripada yang diperkirakan banyak orang. Bayang-bayang Casey Stoner seolah masih bertahan di MotoGP selama bertahun-tahun setelah ia pensiun. Fenomena ini membuktikan bahwa orang seringkali baru menyadari kehebatan seseorang setelah ia pergi. Memang benar, setelah tahun 2012, seri balap ini dengan cepat beralih ke era kehebatan Marc Marquez. Suasana di MotoGP pun menjadi sangat terpecah belah dan memanas ketika Valentino Rossi memilih pembalap Spanyol itu sebagai rival berat berikutnya, menggantikan posisi Stoner sebagai musuh yang tidak bisa dipermainkan. Meski begitu, Stoner sesekali masih muncul di beberapa acara, baik sebagai perwakilan Ducati maupun HRC. Hingga saat ini ia juga masih menjadi duta besar untuk merek perlengkapan keamanan Alpine Stars. Sebuah kecelakaan parah saat ia sedang melakukan tes untuk balapan Suzuka 8 Hour pada tahun 2015 secara efektif mengakhiri masa mengendarai motor dalam kecepatan tinggi. Setelah itu, ia semakin berjuang dengan masalah kesehatannya. Ia menjelaskan bahwa ia menderita chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Ia menggambarkan kondisi itu seolah membuat pikiran dan tubuhnya mati tanpa bisa ia kendalikan. Ia merasakan kelelahan ekstrim sepanjang hari, 24 jam penuh. Baru dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, ia perlahan-lahan berhasil membangun kembali ketahanan mentalnya, sehingga ia bisa memilih apa yang ingin ia pikirkan. Ia mengakui bahwa sebelum masa pemulihan itu, ia merasa sangat kebingungan atau tersesat. Pada tahun 2025, Stoner mulai kembali ke sorotan MotoGP dengan keanggunan yang sama seperti saat ia biasa memainkan gas motornya. Ia melakukan demo ride motor retro di Grand Prix Austria yang menarik banyak perhatian media. Hal ini diikuti dengan kehadirannya di Italia untuk bergabung dalam upacara MotoGP Hall of Fame sebelum Grand Prix San Marino. Selama akhir pekan balapan dan sesi tes IRTA setelahnya, Stoner terlihat berkeliling di pit lane dan memberikan nasihat kepada para pembalap. Ia juga menyempatkan diri untuk duduk di ruang hospitality HRC dan berbicara tentang apa yang terjadi pada kehebatan seorang atlet setelah ia pensiun. Untuk mencoba memahami kehebatan masa lalunya, kita perlu mengupas lapisan-lapisan mentalitasnya yang kompleks. Untungnya, Casey Stoner sangat pandai dalam menganalisis beberapa hal. Di Misano, ia menekankan bahwa kesempurnaan itu tidak ada, tetapi terus berusaha mencapainya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Ia menambahkan bahwa secara pribadi, ia selalu berfokus pada sisi negatifnya dan area di mana ia paling kesulitan dibandingkan dengan pembalap lain.
Ia melanjutkan bahwa itu adalah kesempurnaan yang tidak bisa diraih, seperti halnya dalam bermain golf. Menurutnya, golf menarik karena prosesnya. Seseorang terus berlatih, mungkin menjadi hebat di satu area, sementara area lainnya justru menurun. Dan itu hanyalah bagian dari kehidupan dan proses. Namun ia menduga bahwa caranya bekerja pada sepeda motor tidak serta-merta membuatnya kehilangan kelebihan yang sudah ia miliki saat ia berusaha memperbaiki kekurangannya. Stoner kemudian dengan cepat membuat perbandingan. Ia memberikan contoh bahwa saat ini terlalu banyak pembalap MotoGP yang terlalu fokus pada titik pengereman. Menurutnya, jika seorang pembalap selalu berada di batas absolut saat mengerem di setiap putaran, ia pasti akan membuat kesalahan. Para pembalap selalu mencari kenyamanan saat mengerem karena mereka berpikir disitulah mereka bisa mendapatkan waktu. Akibatnya, mereka menyetel motor hanya untuk itu, yang justru membuatnya menjadi lebih buruk di area lain dan menghilangkan semua kelebihan motor di bagian lain sirkuit. Ia menceritakan bahwa ia mendapat pelajaran berharga pada tahun 2010 di Jepang, yaitu Motegi, sebuah sirkuit yang sangat menuntut pengereman keras. Pada sesi pertama, motornya terus wheelie, bergerak liar, dan sama sekali tidak stabil saat mengerem. Meskipun mereka cepat di sesi pertama itu, mereka tetap kesulitan. Jadi, mereka bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk memperbaiki motornya, membuatnya semakin baik, hingga akhirnya motor itu menjadi sangat stabil. Casey Stoner menceritakan pengalamannya di Motegi 2010. Saat itu motornya memang menjadi lebih stabil dan hampir melakukan apa yang ia inginkan saat keluar tikungan. Tetapi ia justru menjadi sangat lambat. Mereka kembali ke setelan awal yang kurang stabil, namun lebih cepat untuk sesi pemanasan sebelum balapan. Ia memutuskan akan mengatasi masalah stabilitas itu karena ia tahu setelan tersebut memberinya kecepatan. Hasilnya, ia berhasil memenangkan balapan yang seharusnya tidak bisa ia menangkan. Pelajaran yang ia ambil adalah bahwa kelebihan dari setelan yang lebih cepat jauh lebih penting. Balapan memang akan menjadi lebih melelahkan dan sulit, tetapi ia menang. Ia belajar banyak dari situ. Menurutnya, terlalu banyak pembalap lain yang mencari feeling sempurna, padahal terkadang seorang pembalap harus turun ke lintasan dan mewujudkannya, meskipun feelingnya tidak benar. Selama itu berhasil, itulah yang terpenting. Stoner melakukan segalanya dengan caranya sendiri, mengatakan apa yang ingin ia katakan dan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Contoh utamanya adalah keputusannya untuk meninggalkan kontrak Honda yang menguntungkan dan pensiun dari MotoGP di usia 27 tahun karena kekecewaan terhadap kejuaraan dan tuntutan PR tambahan. Keunikannya juga terlihat dari gaya balapnya. Ia sangat pandai menjelaskan detail-detail kecil teknik berkendara. Penjelasannya mengenai cara menaklukkan tikungan yang dinamai menurut namanya di Phillip Island, di mana ia menggunakan feeling balap dirt track untuk mendapatkan keuntungan sangat memukau. Ia mengenang satu tahun tertentu di mana motor mereka tidak bagus, sehingga secara terpaksa menggunakan setelan yang sangat tidak biasa dan keluar jalur. Setelan itu mungkin tidak akan disukai oleh siapapun, tetapi ternyata berhasil. Ia harus mengubah total cara ia berkendara, cara ia memandang sirkuit, dan caranya melibas sirkuit karena motornya melakukan hal-hal yang berbeda di bagian tikungan yang sangat unik. Sesuatu yang biasanya tidak ia sukai, namun ia harus mendapatkan hasil dan harus berpikir di luar kebiasaan. Hasilnya, mereka mulai memenangkan balapan lagi. Gelar juara dunia tahun 2007 diraihnya berkat 10 kemenangan dan tambahan 4 podium. Saat itu ia baru menjalani musim keduanya di MotoGP dan musim pertamanya bersama Ducati. Hasil finish terburuknya adalah posisi ke-6 dan usianya saat itu baru 21 tahun. Saat ia meraih gelar keduanya bersama Honda dan setelah melalui beberapa pertarungan sengit yang tak terlupakan dengan Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa, namanya sudah mulai kokoh sebagai ikon MotoGP modern. Lalu, bagaimana rasanya menyadari bahwa dirinya sehebat itu? Ia mengungkapkan bahwa saat masih membalap, ia tidak pernah berpikir seperti itu. Ia mengaku tidak pernah memiliki arogansi untuk merasa dirinya adalah yang terbaik. Ia sadar bahwa ia harus mengalahkan pembalap-pembalap hebat seperti Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Ia mengakui bahwa mungkin pada tahun 2007, saat ia meraih kesuksesan pertamanya di usia yang sangat muda dan tampil sangat baik, ia sempat menjadi sedikit sombong. Namun ia dengan cepat belajar dari pengalamannya itu, sesuatu yang sangat ia syukuri. Setelah itu, ia mulai memandang segala sesuatunya dengan cara yang sedikit berbeda. Menurutnya, rasa bangga yang berlebihan harus disingkirkan. Ia menjelaskan bahwa begitu seseorang terlalu bangga, ia akan berhenti melihat dirinya sendiri sebagai area yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, ia akan mulai mencari-cari alasan, seperti menyalahkan motor atau hal lainnya. Lalu, apa saja pelajaran yang ia petik?
Ia mengakui bahwa ia tidak pernah menjadi tipe orang yang suka membeli mobil mewah atau barang-barang semacam itu. Ia mengaku selalu merasa bersalah saat membelanjakan uang. Ia tidak pernah memamerkan kekayaannya dan merasa tidak pernah bersikap sombong di hadapan teman atau keluarganya. Menurutnya, kesombongan yang ia rasakan lebih berupa rasa percaya diri yang berlebihan di hadapan para pesaingnya karena saat itu mereka sedang tampil baik. Itu lebih ke arah rasa terlalu percaya diri secara umum mengenai apa yang bisa mereka capai tanpa menyadari betapa cepatnya situasi bisa berbalik. Banyak orang merasa sulit memahami Casey Stoner. Mereka heran bagaimana seseorang yang begitu muda, namun dengan pendekatan yang terkesan kuno tapi matang, bisa begitu cepat mengusik dominasi yang saat itu dikuasai Rossi. Padahal hanya beberapa bulan sebelumnya, ia masih dicap sebagai pembalap yang sering terjatuh saat di kelas 250cc. Kebiasaannya untuk belak-belakan membuatnya mendapatkan penggemar sekaligus kritikus. Sifat ini tidak hilang sampai sekarang, meskipun ia kini tampak lebih bisa menerima keramaian acara promosi di sekitar MotoGP. Sisi promosi dari pekerjaannya itu pernah ia sebut sebagai omong kosong saat masih aktif balapan. Kritikan kerasnya terhadap kemajuan teknologi MotoGP yang canggih mungkin terasa sedikit sia-sia, seperti orang yang marah pada langit, karena memang tidak ada olahraga yang berhenti berkembang. Namun kritiknya itu berasal dari keprihatinan tulus dan pemahaman mendalam sebagai seorang ahli. Bagaimanapun, hanya segelintir orang yang mampu menorehkan prestasi sepertinya di kejuaraan ini melawan persaingan yang begitu ketat. Stoner menjelaskan bahwa ia selalu fokus untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari dirinya dan lingkungannya, bukannya terbuai dengan kesuksesan yang telah diraih. Ia merasa baru 8-10 tahun setelah pensiun, ia mulai mendapatkan pengakuan yang sesungguhnya. Saat masih aktif, ia tidak pernah merasakannya. Sebaliknya, selalu ada rumor yang beredar tentang alasan kecepatannya. Ia sengaja tidak banyak mengklarifikasi rumor tersebut karena tidak ingin para pesaingnya menyadari betapa ia sebenarnya adalah pembalap yang sangat pemikir dan penuh perencanaan. Casey Stoner menjelaskan bahwa ia sengaja ingin membuat para pesaingnya tidak bisa menebak strateginya. Ia ingin mereka berpikir bahwa ia hanya tahu satu cara membalap, yaitu tancap gas sepenuhnya. Namun, jika orang benar-benar menonton ulang balapan-balapannya, mereka akan melihat bahwa itu seperti permainan poker. Ia tidak pernah membiarkan lawannya tahu apa rencananya di setiap momen balapan. Ia mengakui bahwa strategi ini terkadang tidak berhasil. Namun mengingat ia berhasil memenangkan balapan hampir 2 kali lipat lebih banyak dari para pesaingnya, ia merasa strateginya lebih sering berhasil. Menurutnya, keberhasilan ini terkadang diraih bahkan dengan mesin yang di bawah standar dibandingkan motor lawan-lawannya. Bagi banyak penggemar MotoGP saat itu dan hingga kini, akhir karir Stoner terasa terlalu dini. Keputusannya itu merampas kesempatan olahraga ini untuk menyaksikan pertarungan antara dua raksasa sejati, Stoner dan Marquez. Stoner pun pastinya sudah sering diingatkan akan hal ini. Keputusan Stoner untuk pensiun bukan disebabkan oleh cedera atau penurunan performa, melainkan karena rasa frustasi. Mungkin juga karena harga yang harus dibayar atas dedikasinya yang tinggi, serta tahun-tahun panjang yang ia habiskan di jalanan dalam lingkungan keluarga yang mendorongnya hingga ke batas kemampuan. Pengetahuan dan pengalaman hidupnya itu kini ia terapkan dalam perannya sebagai ayah bagi 2 anak perempuannya bersama istrinya Adriana. Ia ragu-ragu mengakui bahwa ia dibesarkan dengan cara yang sangat keras, namun ia kini telah menemukan jalan tengah dalam mendidik anak-anaknya. Menurutnya, anak-anak tetap membutuhkan arahan. Ia menjelaskan bahwa seringkali anak-anak akan menyerah saat menghadapi hari yang sulit, padahal justru di saat itulah mereka harus terus maju. Ia menegaskan bahwa ia selalu menginginkan keluarga, itu adalah tujuan hidupnya. Ia merasa sangat beruntung telah bertemu Adriana di usia muda dan memiliki hubungan seperti yang mereka jalani sekarang. Ia menambahkan bahwa keluarganya bukanlah alasan mengapa ia pensiun. Stoner bertransisi dari seorang dewa MotoGP menjadi seorang ayah dalam babak kehidupan berikutnya. Meskipun anak-anaknya hanya mengetahui ketenarannya melalui YouTube atau saat menemaninya ke acara-acara di mana semua orang ingin berfoto dengannya, ia tidak menyangka akan terhalang oleh masalah kesehatan dalam perannya sebagai panutan. Casey Stoner mengungkapkan bahwa penyesalan terbesarnya setelah pensiun mungkin adalah ia tidak bisa mengajak anak-anaknya berkeliling untuk menunjukkan berbagai budaya dan tempat yang ia kunjungi saat masih balapan.
Anak-anaknya tidak tumbuh besar dengan menyaksikan secara langsung betapa kerja keras, dedikasi, dan semua hal lain yang diperlukan untuk mencapai puncak di MotoGP. Sebaliknya, sebagian besar masa hidup mereka yang mereka lihat adalah dirinya duduk di sofa, berjuang melawan sindrom kelelahan kronis, dan tampak seperti seorang pemalas. Ia merasa sulit untuk menunjukkan kepada mereka arti dedikasi terhadap sesuatu ketika ia sendiri secara pribadi tidak mampu melakukannya. Menurutnya itu adalah masa tersulit dalam perannya sebagai seorang ayah. Secara fisik, Stoner bertubuh ramping, masih terlihat sangat bugar, dan kerutan-kerutan pertama mulai tampak di wajahnya yang awet muda. Kesehatannya kini sudah berangsur pulih, kondisi keuangannya aman berkat beberapa investasi yang ia lakukan dengan gaji dan bonusnya. Sekarang ia sedang mencari proyek berikutnya, mungkin di MotoGP, untuk menyalurkan energinya yang mulai kembali. Ia merasa pada satu titik ia hanyalah seperti wadah kosong, hidup tanpa banyak tujuan. Karena itu, ia merasa sangat senang bisa kembali menata segalanya dan memulihkan kesehatannya. Ia menikmati saat bisa memfokuskan pikirannya pada sesuatu, dan kini ia perlahan-lahan bisa memilah-milah atau merencanakan apa yang ingin ia lakukan dengan lebih mudah. Stoner menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan, yaitu balapan, tidak pernah menjadi sebuah obsesi baginya. Ia hanya pandai menyelesaikan sesuatu dalam waktu singkat. Setelah selesai, ia tidak ingin memikirkannya lagi. Ia bukanlah tipe orang yang suka merenung atau memikirkan berlarut-larut. Ia tidak pernah memandang seluruh karirnya sebagai sebuah obsesi terhadap sepeda motor. Sikapnya ini mirip seperti saat ia berada di lintasan. Ia akan keluar melakukan sesi atau stint yang lebih pendek dari pembalap lain, melahap lebih sedikit putaran, namun menurutnya ia bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada orang lain dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ia tidak perlu melahap 10 putaran untuk mendapatkan feeling terhadap motor. Ia bisa melakukannya hanya dalam 2 putaran. Ia menduga bahwa caranya itu memang lebih efisien. Efisiensi, hasil, dan sifatnya yang sementara. Namun, pastinya ada bagian dari balap Grand Prix yang benar-benar menyentuh kasih Stoner. Stoner menjelaskan bahwa ia justru selalu sangat menikmati saat tampil, baik di sesi latihan dan kualifikasi. Meskipun itu terdengar aneh, menurutnya balapan memiliki penumpukan ketegangan tersendiri, dan ia tidak pernah ingin benar-benar menekan saat balapan. Ia berpikir hanya ada 3 kali sepanjang karirnya, di mana ia menekan dari putaran pertama hingga akhir, dan ia menduga ia hanya beruntung tidak terjatuh saat itu. Ia menguraikan bahwa kualifikasi adalah saat di mana seorang pembalap harus mengeluarkan sesuatu yang istimewa. Dan ketika ia bisa meraih pole position dengan selisih lebih dari 1 detik, padahal 2/10 detik saja sudah merupakan selisih yang besar, dan ia merasa masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Terutama saat pembalap terbaik berikutnya dengan motor yang sama berada di posisi ke-16, ia merasa sangat puas. Ia menambahkan bahwa saat itu bukan hanya karena ia berkendara dengan baik, tetapi karena ia melakukan tugasnya di semua arena. Begitu pula para insinyur dan seluruh tim, mereka benar-benar mendominasi semua orang. Kemudian saat balapan, mereka akan membalap dengan sekitar 70% kemampuan, melesat sendirian di depan. Ia mencontohkan balapan di ASEAN tahun 2008 sebagai balapan termudah dalam hidupnya. Balapan itu terasa paling lambat dan sangat santai. Ia benar-benar hanya menggunakan sekitar 60% kemampuannya, tidak menekan 1 putaran pun, namun bisa menang dengan selisih 12-13 detik. Rasanya luar biasa, seolah ia berharap bisa melakukannya setiap akhir pekan. Apakah itu puncak dari sebuah kerja keras dan perjuangan? Ia menjawab kurang lebih begitu. Saat itu ia bisa berkeliling lintasan sambil melihat layar TV, mengamati balapan pembalap lain. Ia punya banyak waktu. Ia mengaku tetap melakukan itu dalam balapan. Bahkan ketika ada pembalap yang menempel ketat di belakangnya, karena ia bisa melihat di mana mereka mendekat atau di mana ia menjauh. Itu adalah perasaan yang sangat murni. Bisa melaju sekencang itu dan mencatatkan waktu putaran seperti itu tanpa usaha keras. Menurutnya, sangat jarang bisa melakukan hal itu. Sebuah perasaan yang luar biasa jika bisa merasakannya sekali saja dalam karir. Jadi, Stoner memang istimewa.